Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radhiyallahu ankum. حثه رضي الله عنه على حضور الأولاد مجالس العلماء والصالحين وفي يوم من الأيام ولعله 30 من شعبان سنة 1368 هجرية. وكان سيدنا نفعني الله تعالى والمتعلقين به والمسلمين أجمعين في سرابايا في البيت الذي يعتاد النزول فيه، وهو بيت السيد الفاضل هود بن عبد الله سقاف. جئت لزيارته والمثول في حضرته، وقد أحضرت معي ولدي عقيل ومحمد، وقد أحضرت معي ولدي عقيل ومحمد ليصافحاه وتحل نظراته الشريفة عليهما وتحل نظراته الشريفة عليهما. فسألني عنهما بصوت مملوء بالشفقة والرحمة والعطف، فقلت إنهما ولدي، ففرح بهما وبرك عليهما. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: هكذا علموا أولادكم وربوهم على حضور مجالس العلماء والصالحين وهم صغار، حتى يألفوا حضور المجالس وينشأوا على ذلك، وتحل بركات الصالحين عليهم ونظراتهم، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. حثه رضي الله عنه على حضور الأولاد majalis al-ulama'i was-salihin, tentang anjuran daripada Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf agar anak-anak kecil, anak-anak kita dibiasakan menghadiri majelis-majelisnya ulama dan orang-orang soleh dari sejak usia dini. Diceritakan bahwa pada suatu hari, diperkirakan itu pada tanggal 30 Sya'ban tahun 1368 Hijriah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf bersama dengan beberapa orang santrinya dan para muhibbinnya sedang berada di Surabaya. Dan biasanya kalau di Surabaya itu beliau selalu mampir ke rumah Al-Habib Hud bin Abdullah bin Umar As-Saqaf, dan itu rumah pertama yang beliau datangi setelah beliau keluar dari uzlahnya selama 15 tahun. Jadi setelah keluar dari uzlah itu sama gurunya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, ziarah pertama itu diajak ziarah ke Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim As-Saqaf yang di sampingnya makam beliau. Lalu diajak ke rumah Al-Habib Hud. Ketika itu masih ada ayahnya Al-Habib Hud, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqaf. Dan ketika berada di rumah Al-Habib Hud ini, ketika itu salah seorang daripada yang hadir di situ membawa kedua putranya, yaitu yang bernama Aqil dan Muhammad. Diperintahkan oleh ayahnya agar bersalaman kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, supaya juga mendapatkan nazrah, pandangan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Lalu orang tersebut ditanya tentang kedua anak kecil ini, siapa ini? Apakah ini anakmu? Dijawab, iya, ini putra saya, dua-duanya. Maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf berbahagia dan mengucapkan mabruk, ya, mubarak alaik, mudah-mudahan anak kamu menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Habib Abu Bakar berkata kepada yang hadir di situ, beginilah seharusnya kalian ajari anak-anak kalian, didik anak-anak kalian sejak usia dini untuk menghadiri majelis-majelisnya para ulama, majelis-majelisnya kaum solihin, sehingga mereka terbiasa dari sejak kecil, hatta ya'lafu hudural majalis wa yansha'u ala dhalik,
Sehingga mereka terbiasa dari mulai kecil ada ulfah, ya, rasa senang menghadiri majelis-majelis yang baik dan tumbuh dengan kesenangan tersebut. Serta supaya berkahnya orang-orang soleh itu bisa sampai kepada mereka juga. Nah, yang paling penting itu nazrahnya. Nah, makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu kan pernah membawakan sebuah ungkapan, kam min sibyan yal'abuna amamar rijal fanadharu ilaihim fama saru sibyan. Berapa banyak anak-anak kecil bermain, ya, di depan orang-orang mulia, kemudian dipandang oleh orang-orang mulia itu, dipandang oleh para aulia itu, lalu tidak menjadi anak kecil lagi, tapi menjadi orang besar. Karena berkah nazrah itu penting. Nah, makanya kita ini biasanya kalau sudah mulai dewasa, itu yang paling lekat di memori kita itu bukan ajaran secara lisan, tapi bagaimana pengalaman kita diajak oleh orang-orang tua kita ke majelis-majelis tertentu. Saya sendiri sampai sekarang ini masih lekat di memori saya bagaimana dulu saya sama mbah saya, sama orang tua saya, oleh ayah saya diajak hadir ke majelis-majelisnya orang besar. Dulu masih sering ke Indonesia zaman Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Itu kalau ke Pasuruan, itu mbah saya dulu Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf. Saya ini waktu itu masih kecil, selalu dikasih tugas. Entah disuruh baca qasidah, kalau ndak ada waktu untuk qasidah disuruh azan. Suruh cepat masuk waktu, suruh langsung azan. Itu bahasanya beliau, cek didelok karo Habibul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, biar dipandang. Cuma itu yang dicari. Pandangannya orang soleh, orang-orang wali itu kalau mandang pasti insya Allah barokahnya itu akan melekat terus sampai kita dewasa. Sehingga kita itu ingat terus di memori kita. Ya, kita sudah besar ini, sudah dewasa, kita masih ingat itu. Ya. Dulu saya masih kecil, ini cerita, bukan cerita soal karena apa ya, tapi tahadutsan bin ni'mah. Supaya panjenengan juga nanti begitu kepada anak-anaknya. Saya dulu zaman masih kecil, masih bocah, itu setiap menjelang waktu maghrib sama abah saya dikasih suruh ganti pakaian, sarung, kemudian dikasih gamis, dikasih songkok, kopiah, suruh ke tempatnya Kiai Hamid. Hadir majelis Kiai Hamid itu kebiasaannya ma bainal isya'in ba'dal maghrib itu membaca hizib Quran, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, baca Ratibul Haddad. Biasanya terakhir terus baca qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu, Alaika bitaqwallah itu. Saya masih ingat. Sampai sekarang saya masih ingat. Dulu saya kalau ba'dal maghrib ma bainal isya'in itu dulu awal-awal nunggu dipanggil diawe ini sama Kiai Hamid baru saya maju. Setelah itu enggak usah nunggu diawe, langsung maju. Duduk langsung dipangku sama Kiai Hamid. Nanti ditanya, jenenge sapa? Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud As-Saqaf gitu. Nanti dikusuk-kusuk ya. Kadang saya mijeti terus saya dipijeti, itu Masya Allah Kiai Hamid dulu ya. Jadi nah itu saya kapok enggak ke situ lagi gara-gara pernah wudhu kecemplung jedingnya itu. Itu dulu kan jedingnya kan di bawah gini ya, kayak kolam gitu besar terus jeru itu. Itu begitu kecemplung itu wah, kalau enggak ada yang nulungi ya kedelep itu jeru. Nah itu saya masih ingat di antaranya Kiai Hamid itu ketika sampai di qasidah itu, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin
wa ma hiya illa kat-tariqi ilal watan. Itu sambil begini tangannya, mesti gini ke atas, dan itu pasti diulang 3 kali, pasti sampai di bait itu. Jadi itu melekat ya, masih kita ingat terus. Nah, makanya jenengan kalau punya anak ke majelisnya orang soleh, hadir haul majelis taklim, asal jangan sampai anaknya nanti mengganggu majelis ya. Kalau terlalu kecil ya jangan ya. Yang bisa dibilangi, bisa dikandani, ojo rame gitu ya, diajak datang ke majelisnya orang soleh. Nanti kalau salaman sama orang-orang soleh, sama ulama, anaknya suruh salaman. Orang dulu-dulu itu begitu, datang ke orang-orang soleh, anaknya dibawa, ayo salaman, nah, supaya kenal. Nah, supaya nanti sampai besar mengidolakan orang-orang soleh dan mendapat pandangan dari mereka yang itu nanti menjadi keberkahan sampai dia tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Nah, itu pentingnya kita mengajak anak-anak kita untuk selalu hadir ke majelisnya orang-orang yang soleh. Nah, demikian, insyaallah mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam.